Jadi nanti ketika kalian ini pasang mansetnya, kalian pompa, nanti air raksanya dia naik. Ini nanti mansetnya dipasang di lengan pasien, direkatkan, nanti dipompa. Ini biasanya digunakan untuk ketika mengukur tekanan darah, terus ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 10 perawatan, kita ketemu lagi di praktikum minggu kedua ini di bulan Agustus. Kemarin kan Ibu sudah menjelaskan tentang APD, alat pelindung diri. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang alat-alat kesehatan. Jadi alat-alat kesehatan ini ada macam-macamnya. Tujuan Ibu memperkenalkan alat kesehatan ini untuk kalian ketika nanti praktek disuruh ngambil alat, kalian sudah mengetahuinya. Yang pertama, untuk alat-alat kesehatan yang ini adalah sphygmomanometer atau disebut juga tensi, alat untuk mengukur tekanan darah. Ini nanti mansetnya dipasang di lengan pasien, direkatkan, nanti dipompa. Ini ada tensimeter juga, alat untuk mengukur tekanan darah ya. Kalau yang ini yang bentuknya air raksa. Jadi nanti ketika kalian ini pasang mansetnya, kalian pompa, nanti air raksanya dia naik ke sini. Kalau ini yang biasa nggak pakai air raksa, ketika kita pompa, jarumnya yang naik. Jarumnya yang naik gitu. Dan selanjutnya ini ada stetoskop. Ini biasanya digunakan untuk ketika mengukur tekanan darah, terus ketika dokter atau kita mau melakukan tindakan atau mau mendengarkan bunyi paru ataupun bunyi jantung ataupun di perut bising usus. Terus yang selanjutnya ada termometer. Termometer ini ada yang bentuknya digital kayak gini. Nanti kita pijit ininya, letakkan di ketiak pasien, nanti tunggu beberapa menit sampai bunyi ini yang digital. Kalau yang air raksa kebetulan tidak ada di lab kita. Kalau yang air raksa bentuknya seperti kaca, jadi nanti ada ininya, bentuknya ada suhunya berapa derajatnya. Nanti air raksanya ketika dipasang ke ketiak pasien, nanti air raksanya naik. Nanti suhunya ada 36 derajat, 37. Untuk normal suhu pasien 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Kalau di atas 37,5, jadi pasiennya panas atau demam. Terus selanjutnya kalau ini plester, kalian pasti udah mengetahuinya karena banyak ditemukan di rumah. Terus kalau ini tourniquet, ini fungsinya karet pembendung. Fungsinya ketika kita mau mengambil darah, jadi ini letakkan di sini, pasang di sini supaya si pena ataupun ininya kelihatan. Nanti dipasangnya bukan di sini, di atas pena yang mau kita ambil darahnya. Terus ini ada, ini meteran biasa, biasanya digunain buat ngukur lingkar kepala bayi, lingkar lengan atas. Terus kalau di dalam sini ada kapas alkohol, ada bentuknya kapas yang digulung-gulung terus dikasih alkohol. Ada juga yang bentuknya sudah alkohol swab, jadi bentuknya sudah seperti ini, jadi si kapasnya sudah ada alkoholnya. Terus selanjutnya ini ada jelly. Ini biasanya digunakan pada saat kita memasang kateter atau selang pipis.
ataupun pada saat memasang selang NGP atau selang untuk memberikan makanan. Ini ada hand sanitizer. Terus yang selanjutnya ini ada alat untuk mengecek gula darah. Terus buat asam urat. Nah, ini untuk gula darah, glukos itu untuk gula darah. Yang pasien-pasien kencing manis untuk mengetahui gula darahnya tinggi atau tidak, nanti diceknya menggunakan alat ini. Terus ini untuk asam urat, kalau pasien-pasiennya yang asam uratnya tinggi, nanti diceknya menggunakan. Kalau ini untuk kolesterol, nanti alatnya ini jarumnya dipasang ke yang pulpen, bentuk pulpen ini, nanti jarumnya dipasangnya di sini. Ini dibuka, bekas pasien yang lama dibuka, nanti pasang kembali. Yang baru tutup ininya. Nah, ini yang 1, 2, 3, 4, 5 ini untuk mengatur kedalaman pada saat kita masukin jarumnya. Jadi 5 nanti dalam, jadi keluar darahnya yang banyak. Kita tusukin di jari tengah ataupun jari telunjuk pasien, kita tekan yang bagian atas ini. Jadi seperti pulpen, kita tekan, nanti keluar darahnya. Kalian nanti ini di sininya ada stick, kebetulan nggak ada sticknya, nanti kita masukin di sini, darahnya dimasukin ke stick itu, nanti keluar hasilnya di sini. Ini alat untuk mengecek gula darah. Terus yang selanjutnya ini ada collar neck atau alat penyangga leher. Biasanya digunakan pada pasien yang trauma kepala ataupun patah tulang leher. Jadi fungsinya si collar neck ini atau penyangga leher ini untuk menyangga tidak ada pergerakan di daerah leher. Terus kalau yang untuk nanti kalian kalau ketemu pasien-pasien yang kecelakaan, yang patah tulang kaki, ini nanti disuruh ambil namanya spalek atau papan bidai. Fungsinya ketika pasiennya patah tulang di daerah tangan ataupun kaki, ini dipasang di bawah, nanti pasiennya dibalut, diperban, supaya si daerah yang tangan ataupun kaki yang mengalami patah tulangnya tidak terjadi pergerakan. Terus ada lagi yang spalek yang kecil. Biasanya kalau di pasien-pasien anak, ketika dipasang infus, kita pakai spalek kecil di sini. Pasti kalian kalau ngelihat ponakan ataupun adiknya yang dirawat yang dipasang infus, ada kayu ataupun seperti ini yang kecil, pasang ini, itu gunanya untuk supaya si tangannya tidak banyak pergerakan. Untuk selanjutnya di sini ada nih, kalau disuruh ambil korentang, kalian ambil yang seperti ini. Ada tempat korentangnya, ini ada apa namanya, klem yang besar. Ini korentang namanya. Fungsinya ini untuk ketika kita mau ganti balutan dan alat-alatnya steril, kayak pinset, kayak guntingnya steril. Jadi kita kan tangan kita cuma bersih, nggak steril. Jadi kita ngambil alat yang sterilnya menggunakan korentang ini. Jadi ambil, nanti masukin ke box instrumen seperti ini, masukin, nanti bawa ke pasiennya. Ini namanya korentang. Terus yang selanjutnya ini ada kom kecil, kom besar. Ini biasanya digunakan kalau kom kecil ini untuk wadah betadin, untuk moles luka. Kalau kita melakukan ganti balutan, kalau kom agak sedang, kom sedang ini biasanya digunakan untuk nanti kasa dimasukin ke sini buat ganti balutannya untuk membersihkan lukanya. Ini ada nirbecken ataupun bengkok. Ini digunakan untuk membuang sampah ketika kita melakukan tindakan. Jadi ada sampah plastik ataupun kasa ataupun perban yang bekas dari pasien yang kotor, nanti kita buangnya ke nirbecken ini ataupun bengkok.
selanjutnya ini ada box instrumen. Box instrumen ini biasanya digunakan ketika kita melakukan tindakan ke pasien. Jadi alatnya dimasukkan ke dalam box instrumen ini. Ada yang kecil seperti ini, ada yang agak besar dari sini. Jadi kalau kita mau memasang infus ataupun nyuntik, jadi si jarumnya atau splitnya kita masukin ke dalam box instrumen ini. Terus yang selanjutnya ada pinset. Ini ada pinset anatomis. Kalau anatomis dia tidak ada giginya di sini. Kalau yang ini anatomis tidak ada giginya. Kalau ini pinset chirurgis, dia ada gigi 2 di sini. Ini fungsinya buat ngambil jaringan ataupun kulit di luka pasien yang sudah mengering ataupun menghitam, jadi kita cabik menggunakan pinset chirurgis. Kalau anatomis biasanya digunakan pada saat kita ganti balutan. Kita memakai sarung tangan, tapi ganti balutannya kita tidak langsung sarung tangan ngambil kasa di dalam kom ini, tidak langsung menggunakan sarung tangan, jadi kita memakai pinset ini. Nanti bersihin lukanya. Ini pakai pinset anatomis. Kalau chirurgis itu buat ngambil jaringan yang mati ataupun kulit luka yang sudah mengering. Terus ini ada gunting. Kalau ini gunting jaringan. Gunting jaringan ini digunakan buat membuang atau menggunting jaringan kulit yang sudah menghitam ataupun mati. Jadi pada pasien-pasien yang kencing manis atau diabetes, kan lukanya biasanya menghitam. Jadi bagian yang menghitamnya itu digunting, ini dibersihin menggunakan gunting jaringan. Terus ini ada gunting klem. Kalau klem ini jadi ada penguncinya di sini. Ini digunakan buat kalau kita mau kalau pasiennya terpasang NGT atau alat bantu makan yang dimasukkan ke hidung dan ininya tidak ada penutupnya, kita tutupnya menggunakan klem. Jadi dijepit. Terus biasanya klem ini digunakan juga pada saat persalinan atau pada membantu pasien melahirkan. Jadi ketika kita mau menggunting tali pusar atau ari-ari, jadi si tali pusarnya diklem dulu menggunakan gunting klem ini, nanti dipasang penjepit yang ada yang warna biru, warna pink, nanti tengah-tengahnya digunting pakai gunting jaringan yang ini. Ini gunting klem. Terus kalau ini gunting perban atau biasanya digunakan untuk menggunting plester, menggunting kasa. Jadi apa bedanya gunting perban dengan gunting jaringan? Kalau gunting perban ujungnya dia ada bentuk nonjol seperti ini. Kalau gunting jaringan dia lancip. Ini lancip, ini ada tonjolannya. Ini gunting perban, ini gunting jaringan. Terus yang selanjutnya ini ada gunting hacking. Ini gunting hacking ini digunakan untuk ketika kita mau melepas jahitan pada luka. Jadi gunting hacking ini bentuknya ada lengkungan di daerah sini ini. Jadi kita gunting simpul benangnya menggunakan gunting hacking ini. Ini ada sarung tangan. Kalau ini sarung tangannya bukan sarung tangan steril, jadi sarung tangan bersih kita ambil di dalam box sarung tangan. Kalau sarung tangan steril dia terbungkus, jadi satu pasang sarung tangan terbungkus sama ada bungkus kertas, terus dibungkus lagi dengan bungkus plastik. Nanti kita bukanya ada cara memasang sarung tangan steril. Ini sarung tangan bersih biasa. Terus yang ini adalah selang kateter atau selang yang digunakan untuk membantu pasien buang air kecil ataupun pipis. Jadi selangnya, jadi pasien-pasien yang mau melakukan tindakan operasi ataupun kesulitan
untuk buang air kecil ataupun pipis atau kesakitan ketika pipis, jadi dipasanglah selang kateter ini. Jadi terbuatnya dari karet. Selang kateter nanti ini disambungkan ke urin bag. Ini urin bag, ini tempat urinnya, tempat pipisnya, jadi nanti ini disambungin ke sini. Jadi si selang ini nanti dimasukin ke alat kelamin pasien. Nah, ini nanti air pipisnya keluar ke dalam urin bag ini. Ini nanti ada penutup kantungnya, urin bagnya ada penutupnya. Jadi kalau posisinya seperti ini menonjol ke sini, ini posisinya terbuka. Nanti kalau tidak ditutup, ketika kita pasang kateter ini, air pipisnya langsung keluar. Jadi jangan lupa ininya ditutup. Posisinya ininya dan urin bagnya. Ini ada infus set ataupun selang infus, ini terbungkus sama kemasannya plastik. Nah ini nanti dipasang, dimasukkan ke dalam cairan infusan. Cairan infusan ada cairan NaCl 0,9, ada RL, ada glukosa. Itu beda-beda digunakan pada pasiennya. Kalau NaCl biasanya pada pasien-pasien diare yang kekurangan cairan. Terus RL itu biasanya digunakan pada pasien-pasien yang demam berdarah, yang memerlukan cairan. Terus glukosa, kalau glukosa itu nanti ini bentuk ininya, kemasannya ininya warnanya hijau. Itu buat pasien-pasien yang gula darahnya rendah, jadi dibantu dengan cairan infus glukosa. Nanti ini dipasang seperti ini. Ini infusernya kita tusukin ke dalam cairan infusnya. Nanti ini terpasang ke pasien. Terpasang ke pasien, nanti ada aboketnya ataupun jarum infusannya. Ini nanti untuk pengaturan tetesannya. Jadi kita atur tetesannya. Ini selang infusan dengan cairan infusannya. Terus ini ada spuit atau spep. Ini yang besar ini, yang 50 cc ini digunakan buat membantu pasien makan, pasien yang terpasang NGT atau selang nasogastrik itu, pasien-pasien yang tidak bisa menelan, pasien-pasien yang mengalami penurunan kesadaran atau tidak sadarkan diri. Biasanya kalian pernah lihat di sinetron ataupun di rumah sakit ini yang dipasang ke dalam hidung sini, masuk ke dalam lambung. Ini nanti untuk memberikan makanannya bentuknya cair. Ini terpasang ke pasien, ini ke atasin bentuknya cair, nanti masukin ke sini, nanti masuk ke dalam lambung pasien, langsung ke lambung pasien. Setelah itu jangan lupa setelah memberikan makanan, seperti halnya kita sudah makan, minum, dikasih minum cairan. Ini step yang besar buat memberikan makanan. Ya, yang ini selang NGT yang tadi ibu jelasin, ini selang nasogastrik itu buat pasien-pasien yang tidak bisa menelan ataupun mengalami penurunan kesadaran. Ini ada spuit atau jarum suntik. Ini ada ukuran-ukurannya. Ada yang 3 mili, terus ada yang 1 mili, ini 1 mili, terus ini ada yang 5 mili. Kalau yang 1 mili ini biasanya digunakan untuk injeksi intrakutan ataupun digunakan untuk kalau pasien-pasien yang mendapatkan obat antibiotik yang disuntikan, biasanya di tes dulu apakah si pasien itu alergi atau tidak terhadap antibiotik tersebut. Jadi menggunakan swab yang 1 mili ataupun 1 cc. Terus kalau yang 5 mili ini biasanya digunakan untuk ngambil darah ataupun memberikan suntikan secara intramuskuler ataupun ke pasien, langsung ke pasien. Ini ada 3 mili juga biasanya digunakan untuk suntikan obat ataupun ngambil darah atau yang jumlahnya
3 mili ataupun 2 mili darah yang diambilnya. Selanjutnya ada jarum aboket ataupun jarum buat infusan. Nanti sebelum nih, ini jarumnya ada macam-macamnya, ada ukuran-ukurannya. Ada yang 20, ada yang 18, ada yang 22. Kalau jarum aboket ini biasanya nomor yang paling besar, dia ukuran jarumnya lebih kecil daripada ukuran yang nomor besar. Ini kalau nomornya besar, dia jarumnya lebih besar daripada ini nomor 22, ini nomor 20. Kalau untuk bayi biasanya digunakan nomor 24, jarumnya lebih kecil dari nomor 22 ini. Jadi ini jarum aboket ini ketika kita mau masang infus, kita tusukin ke dalam pena. Jadi yang masuknya bukan jarumnya, jadi yang masuknya yang selang tipis ini masuk ke pembuluh darah kita. Jarum ini buat mendorong saja supaya si plastik ininya masuk ke dalam pena tersebut. Jadi kalau di infus itu bukan jarumnya yang masuk ke dalam pembuluh darah, tapi yang plastik ininya yang masuk ke pembuluh. Ini jarumnya setelah kita tusukin keluar darah, nanti masukin ke dalam, ini tarik, jarumnya tarik, nanti ini dibuang ke bengkok, jarumnya ini terpasang di pasien. Kita plester, baru kita sambungin dengan ini sudah terpasang, ini kita sambungin dengan infuset ataupun selang infusannya. Setelah terpasang, baru kita plester, kita atur tetesan infusnya. Ini jarum aboket. Untuk selanjutnya ini ada kantong. Ini namanya kantong WWZ. Ini digunakan untuk kompres panas. Jadi pasien-pasien yang mengeluh nyeri pada bagian perutnya ataupun nyeri di bagian tulang belakangnya, jadi dimasukin si kantong WWZ-nya ini, nanti diisi air panas ataupun air hangat suhunya sekitar 50-60 derajat. Nanti tutup kembali. Isi kantong WWZ ini jangan penuh dengan air hangatnya, tapi setengah atau 3/4-nya dari kantong WWZ ini. Ini untuk kompres panas. Terus ini ada kantong scrub. Kalau ini digunakan untuk kompres dingin. Jadi nanti si kantong es scrub ininya diisi dengan es batu dan garam. Fungsinya garam ini untuk si es batunya supaya tidak mudah mencair, ini untuk kompres pada pasien-pasien yang mengalami pendarahan atau luka yang mengeluarkan darah terus-menerus. Nanti kita kompres dengan kantong es scrub ini supaya pendarahannya dia berhenti. Terus ini ada perlak. Kalau perlak ini atau pengalas, ini perlak atau pengalas. Jadi ketika kita mau melakukan tindakan infus, ngambil darah, jadi ini si tangan pasiennya diletakkan di atas pengalas ataupun perlak ini supaya nanti ketika kita melakukan tindakan, darahnya keluar tidak langsung menetes ke spray tempat tidur pasien. Ini perlak. Terus ini ada tuning fork set. Kalau alat ini digunakan untuk mengetes pendengaran pasien. Jadi nanti alatnya ini kita tepukin ke meja ataupun ke tangan kita, nanti letakkan di belakang telinga pasien, nanti terdengar mendengung si alat ininya. Nanti tanyakan ke pasiennya terdengar dengungan atau tidak. Ini tuning fork untuk mengetes pendengaran pasien. Terus ini ada regulator untuk oksigen. Nah, ini selang regulator untuk oksigen, nanti terpasang ke tabung oksigennya seperti itu. Nih,
Ini regulatornya dipasang ke tabung oksigen. Nanti ininya kita buka, isi dengan air aqua biasa, air putih matang. Ini fungsinya diisi air ini ketika pasiennya diberikan oksigen, jadi tidak kering, jadi ada uap dari airnya. Tuh, terus nanti ada selangnya, selang yang dipasang ke pasien. Ini kan nanti tidak ada selangnya, selangnya nanti terbungkus dengan kemasan. Ini selangnya ada bentuknya yang ada dua seperti ini. Ini namanya nanti disambungkan ke sini. Ini namanya nasal kanul, jadi dipasang ke hidung pasien, masukin. Ini nasal kanul biasanya digunakan yang pasien-pasien yang tidak terlalu sesak, jadi oksigennya cuma butuh 1-6 liter. Jadi kalau pasien-pasien yang sesak, ada lagi yang bentuknya kayak sungkup. Kalian pernah lihat lah di sinetron ataupun di kalau ke rumah sakit ada yang bentuknya sungkup seperti ini, nanti disambungin ke sini. Itu yang kebutuhan oksigennya lebih dari 6 liter sampai 8 liter. Terus ada lagi sungkup yang ada kantung plastiknya ke sini yang mengembang. Itu namanya sungkup rebreathing ataupun non rebreathing. Itu buat pasien-pasien yang membutuhkan oksigen lebih dari 8 liter sampai 10 liter. Terus ada lagi pasien-pasien yang mengalami penurunan kesadaran dan paru-parunya sudah tidak berfungsi lagi untuk memompahkan lebih banyak oksigen, jadi dipasang, ada yang dimasukkan ke dalam mulut pasien, itu namanya ETT, endotracheal tube. Jadi pasien-pasien yang di ruangan ICU terpasang di sini ETT, terus nanti disambungin ke monitor buat oksigennya, nanti diatur oksigennya berapa. Itu buat ETT-nya. Terus ada bolong lagi di sini di tengah, ada namanya melengkung gitu alatnya. Kalau di sini kebetulan tidak ada, di lab kita ada namanya mayo. Jadi mayo itu fungsinya supaya lidah pasiennya tidak ke belakang. Kalau yang penurunan kesadaran takutnya lidahnya ke belakang dan menutup pernapasan pasien. Terus takutnya pasiennya lidahnya tergigit, jadi dipasanglah mayo yang bentuknya melengkung ini, nanti kelihatan di luar mulut sininya ada bolong saja. Di pinggirnya ada ETT, nanti ada yang dilubangin di sini namanya tracheostomy. Jadi pasien-pasien yang gangguan paru-paru biasanya dilubangin di sini, ada tracheostomy. Sampai sini untuk penjelasan mengenai alat-alat kesehatan. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.